Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 6A maupun 6B. Ya, hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran SKI. Mari kita buka bab 1, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Siapa sih Khalifah Utsman bin Affan itu? Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang ada dalam Khulafaur Rasyidin. Ya, khalifah pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oke. Langsung saja. Riwayat hidup seorang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Loh Pak, kok ada bin Abdi Syams? Berarti masih ada hubungan saudara. Memang betul. Seorang Utsman bin Affan ini mempunyai hubungan saudara dengan Nabi Muhammad. Sambil lihat, cek langsung pada buku itu ada. Di bawah itu ada tabel. Ya, Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad. Abdul Manaf di tabel kedua, tabel milik Utsman bin Affan itu Abdul Manaf punya anak namanya Abdi Syams. Abdi Syams punya anak namanya Umayyah. Umayyah punya anak lagi namanya Abu Al-Ash. Abu Al-Ash punya anak namanya Affan. Affan punya anak namanya Utsman. Nah, dari situ berarti hubungan saudara antara Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad itu terhubung pada seorang Abdul Manaf. Ya, kakek keempat dari Rasulullah. Oke, langsung aja. Utsman bin Affan ini punya sifat-sifat yang harus kita contoh setiap hari. Contoh, yaitu dermawan. Paling terkenal adalah kedermawanan beliau. Ya, lalu beliau itu adalah pemalu. Pemalu, orangnya tutur katanya itu halus. Nah, sehingga sangat dicintai dan dihormati oleh kaumnya. Nah, beliau juga tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jelek, apalagi sampai menyembah berhala. Tidak pernah. Beliau sebelum masuk Islam pun dalam masa jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala. Allah jauhkan beliau dari menyembah berhala. Lalu beliau tidak pernah juga minum khamr. Tidak pernah. Nah, beliau masuk Islam pada umur 34 tahun melalui sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq lalu membawa kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq diajari oleh Muhammad. Utsman bin Affan diajari oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk adalah salah satu dari As-Sabiqun Awwalun. Tapi bukan As-Sabiqun Awwalun yang 4. Kalau As-Sabiqun Awwalun yang 4 adalah dari golongan perempuan Khadijah, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari golongan orang tua Abu Bakar As-Siddiq, dari golongan budak yaitu Zaid bin Harisah. Beliau punya gelar yaitu Dzunurain, artinya adalah orang yang punya dua cahaya. Zu artinya dua, nurun artinya satu cahaya, nuraini dua cahaya. Nah, beliau punya dua cahaya, artinya apa? Dua cahaya putri Rasulullah. Satu, beliau memperistri pertama Ruqayyah. Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar. Nah, setelah itu beliau dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri yang kedua yaitu Ummu Kulsum. Nah, makanya beliau disebut mempunyai dua cahaya atau Dzunurain. Langsung aja. Kepribadian Utsman bin Affan. Kepribadian Utsman bin Affan ini adalah punya sifat-sifat yang harus kita contoh. Layak kita contoh. Yang pertama, orangnya itu rendah hati. Bukan rendah diri, lain loh ya. Rendah diri dengan rendah hati itu lain. Kalau rendah hati orangnya itu tawadhu, tidak pernah sombong. Kaya tidak sombong. Ya, jangan sampai kaya sombong. Yang lebih parah lagi, tidak punya tak sombong juga, tidak boleh. Contohlah Utsman bin Affan, rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua sifatnya yaitu yang baik adalah dermawan. Sikap sifatnya itu baik, orangnya itu dermawan. Dalam satu contoh disebutkan, pada waktu perang Tabuk, umat Islam itu kehausan, membutuhkan air minum. Air minum di sana nggak ada. Dulu nggak ada yang namanya aqua club, botolan nggak ada. Ya, minumnya langsung dari danau
atau dari sumur. Nah, pada waktu perang Tabuk ini beliau membeli dari seorang non muslim, dibelilah sumur itu. Nanti kalau beli sumur, beli sekalian tanah ya untuk air minum. Nah, di situ lalu disedekahkan, bukan dimiliki lagi oleh Utsman bin Affan, disedekahkan untuk kaum muslimin. Nah, beliau juga membiayai perluasan Masjid Nabawi. Ya, perluasan Masjid Nabawi itu butuh dana yang besar. Maka keluarlah dana dari Utsman bin Affan. Ya. Terus beliau selalu memerdekakan budak. Pada hari Jumat beliau memerdekakan budak. Total budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan adalah 2.400 budak. Alhamdulillah dalam Islam perbudakan sudah dihapus karena tidak diperbolehkan oleh Allah. Perbudakan itu tidak manusiawi. Bayangkan seandainya perbudakan masih ada, hancur umat Islam ini. Ya, untung saja sudah dilarang oleh Allah. Tidak diperbolehkan perbudakan dari zaman Rasulullah, itu tidak boleh. Ya. Lalu beliau selalu menggunakan harta bendanya untuk kepentingan agama Allah. Sifat yang ketiga yaitu beliau itu adalah pemalu dan menjaga kehormatan diri. Ya, beliau itu pemalu, beliau menjaga dirinya, tidak pernah minum khamar, tidak pernah melakukan perbuatan jelek. Yang keempat adalah pemaaf, orangnya itu pemaaf. Ya, ini paling penting. Orang kalau bertengkar atau disalahi, dia harus bisa memaafkan. Kalau orang minta maaf biasa, tapi orang pemaaf itu adalah orang yang hebat. Yang kelima adalah ahli ibadah. Ini yang paling penting. Utsman bin Affan itu juga ahli ibadah, bisnismen, orang yang bisnis, orang besar, kaya, tapi juga ahli ibadah. Semakin dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Tapi beliau juga tidak semakin pelit. Semakin kaya, semakin ahli ibadah, semakin dermawan. Dan sekian dulu pelajaran dari saya. Belajar di rumah anak-anak, jangan sampai tidak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.